jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Terbit surya, datang hari baru, kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di depanku, ku bernyanyi saat malam tiba. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Penuh kasih Tuhan, panjang sabar, murah hati, namamu besar. Kebaikanmu selalu ku nyanyikan. Ribuan alasan ku temukan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Pujian ini akan terus ku bawa sampai akhir kehidupanku, bahkan terus sampai ke surga. Saat kekuatanku mulai lemah, aku tiba di batas waktu, tetap jiwaku terus memujimu. Ribuan tahun sampai selamanya. Pujilah Tuhan, pujilah Dia, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Ya
Shalom, sahabat-sahabat senior dan keluarga yang bahagia. Saat ini kita bersama-sama mengadakan acara ibadah ulang tahun Komisi Senior GKMI Gloria Patri yang ke-21. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan kita bersama-sama berdoa dengan membaca bersama teks yang ada. Ya Tuhan, kami hendak beribadah kepadamu dengan sukacita dan datang ke hadapanmu dengan sorak-sorai, sebab kami tahu bahwa Engkaulah Allah. Engkaulah yang menjadikan kami dan Engkaulah yang memiliki kami, umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu. Jemaat, mari kita bersama-sama nikmati pujian dan nyanyikan bersama Saat Ini Saat Indah. Ku
Ibadah ulang tahun senior ke-21 kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita semua anugerah dan kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Para senior dan jemaat sekalian, indah rencana Tuhan yang kadangkala kita tidak mengerti. Namun Tuhan sudah memelihara menolong perjalanan kita sampai hari ini. Demikian juga untuk komisi senior di dalam usianya yang ke-21. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk komisi senior GKMI Gloria Patri yang boleh Tuhan pimpin selama 21 tahun. Kami boleh bersama-sama dengan jemaat senior melayani dan menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan lewat ibadah, persekutuan, keakraban, demikian juga sharing, PA maupun yang lain. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan terus memakai memberkati komisi ini untuk menjadi saluran berkat Allah untuk melayani para senior dan keluarga-keluarga senior di dalam kehidupan ini. Berkati ya Bapa untuk semua pengurus. Demikian juga kami berdoa biarlah kiranya program-program yang ada dapat menjadi berkat untuk jemaat sekalipun di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami bersyukur kiranya Engkau akan terus memberkati juga seluruh jemaat senior untuk mereka bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Berkat-Mu kami mohon dan ucapan syukur ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat yang sudah memberkati kami. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama menaikkan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih
hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita bersama-sama dengan penuh kerinduan minta Tuhan memenuhi akan kehidupan kita dengan firman-Nya. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang,
suami Allah dalam iman. Jemaat senior dan keluarga yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada setiap bulan Februari seperti saat ini, biasanya kita merasakan sukacita dan senang, bukan? Karena kita bisa berkumpul di gereja, beribadah, dan kita bersama-sama mengadakan acara yang spesial, yaitu ulang tahun senior, Cynthia, atau juga bertepatan Cap Ngomek, Valentine, dan yang lain. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini atau kali ini kita tidak bisa menikmati dan mengadakan seperti saat-saat yang lalu. Karena apa? Faktor lansia. Kita rentan terpapar akan COVID-19. Dan itu terbukti dalam penelitian di seluruh dunia. Usia 60 tahun ke atas adalah sangat rentan dan dihimbau jangan kita mengadakan pertemuan-pertemuan yang semacam itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, bertepatan dengan Cynthia tahun ini. Memang tahun ini menjadi tahun yang spesial. Tahun 2021, Imlek jatuh pada tanggal 12 bulan 2 di tahun 2021. Kalau ditulis angkanya indah dan cantik sekali. Biasanya orang kalau ada angka-angka yang semacam ini lalu buat acara spesial, pernikahan, lalu kemudian ingin ada anak yang lahir dan supaya mengingatnya gampang dan sebagainya dengan cara operasi kaisar maupun yang lain. Tetapi kali ini tentunya beda. Tahun ini Bapak, Ibu, dan Saudara memang secara kalender China atau Imlek dikatakan sebagai tahun kerbau emas atau kerbau logam. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau tahun lalu itu tahun tikus, lalu orang menggaduk-gaduk no. Ya. Tahun tikus, tikus itu membawa penyakit pes. Kencingnya itu menjadikan penyakit leptospirosis. Nah, itu bahaya. Maka tepatlah corona itu muncul di tahun tikus. Tapi apakah benar dengan berganti tahun kerbau lalu kemudian penyakit itu hilang? Ternyata kerbau itu juga, saudara, menunjukkan gambar kalau ini digaduk-gaduk. No, kerbau itu harus kerja keras untuk melawan dan untuk dapat mengatasi harus kerja keras. Tetapi sebaliknya, di dalam bisnis juga kita harus ingat kerja keras untuk dapat memacu kembali supaya bisnisnya, pekerjaannya dapat membaik. Tapi diingatkan juga, kerbau itu seringkali menjadi gambaran kemalasan. Lalu orang katakan, malas koyok kebu, perlu dipecut, kalau nggak dipecut nggak jalan. Lalu juga gambar dikatakan, bodoh utake koyok kebu, tuwek koyok kebu, artinya tidak berguna. Isanya ya bisa disembelih saja, jadi rawon atau jadi soto kebu dan yang lain. Nah, itu mengingatkan adanya perjuangan-perjuangan. Terlepas Bapak, Ibu, dari gambar kerbau, tetapi kita ingat sebenarnya memang hidup ini harus terus berjuang. Imlek tahun ini Bapak, Ibu, dan Saudara tentu beda. Kalau masa-masa yang lalu kita bisa kumpul, lalu makan-makan bersama, menikmati akan pesta dengan keluarga atau ucapan syukur dengan keluarga, namun kali ini dilarang dan dihimbau. Bahkan di seluruh dunia dikatakan sebaiknya jangan mengadakan pesta-pesta bersama, apalagi di ruang AC, di tempat itu akan bahaya sekali. Bisa terjadi penularan klaster keluarga. Bagaimana dengan angpau? Angpau ya bisa saja dikirimkan kalau nggak ketemu, misalnya transfer dan yang lain. Orang yang sudah bekerja, orang tua memberikan kepada anak-anak, kepada cucu. Dan orang-orang yang sudah bekerja ingat akan orang tuanya dan mengirimkan untuk orang tuanya. Sekalipun mungkin kita tidak bisa bertemu. COVID-19, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, memang menjadi problem yang sangat menyedihkan. Karena secara segi kesehatan, sekarang dimanapun kita menemukan orang harus bermasker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan gaya hidup. Kegiatan yang dilakukan supaya dilakukan di rumah. Ya, baik ibadah di rumah, sekolah di rumah, kerja kalau bisa di rumah. Dan tagar media mengatakan, ajak
untuk diam bekerja di rumah saja. Itu jauh lebih baik, lebih sehat, dan tidak mengandung risiko. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam acara-acara liburan atau biasanya orang mudik diharapkan tidak pulang kampung. Karena apa? Bahaya. Atau mau datang ke tempat wisata, kita bisa terpapar atau kita memaparkan akan virus itu kepada orang-orang yang ada di rumah. Hari raya besar keagamaan pun diharapkan untuk diadakan secara virtual, sederhana, terbatas, jangan pergi-pergi, sebaiknya tetap online. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kasihan memang kepada anak cucu kita yang masih kecil-kecil. 因为有新冠肺炎，有好多事情我们不能做的。我们不能和朋友坐在一起，我们不能去游乐场玩，我们不能上体育课，不能和朋友拥抱，不能一起玩玩具，不能一起玩游戏，不能一起手牵手。 不能和朋友分享我的东西。老师说要洗手，需要保持距离，不能到朋友的座位。好想念以前。天我闭塞，不下雨。 蝗虫是地热出产，瘟疫流行在民间，百姓将苦连天。我们的前辈来时就想念，人群会盖在他的脚尖。 Karena mereka yang langsung terdampak akibat pandemi ini. Karena apa? Menjadi kuper, kurang pergaulan, jiwa kehidupan sosialnya terganggu. Karena seharusnya anak-anak itu belajar berkumpul, bertemu, berteman, untuk bersama-sama bermain dan sebagainya, bersosialisasi. Namun mereka tidak bisa. Lalu kemudian juga mereka tidak bebas untuk menikmati alam lingkungan, terberangus dengan masker ataupun ya kalau mau melihat sesuatu lewat internet saja. Saya juga merasakan hal itu lewat cucu saya. Kasihan rasanya mereka tidak bisa menikmati kebebasan seperti kita. Kita bersyukur Bapak, Ibu, dan Saudara sebagai para senior. Kenapa? Karena kita pernah mengalami akan kehidupan yang normal. Bebas dan kita menikmati bersosialisasi, menikmati akan kehidupan yang dapat beribadah bersama, pergi ke sana kemari, menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan dengan bebas pula. Sekalipun sekarang kita harus ada di rumah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, corona dialami bukan hanya Indonesia, bukan hanya kita yang di Jawa Tengah, tetapi seluruh dunia. Maka dikatakan sebenarnya Bapak, Ibu, dan Saudara, corona ini perang dunia ketiga. Coba kalau Bapak, Ibu memperhatikan di dalam televisi, di berbagai negara, bahkan di negara kita, sampai-sampai Satgas COVID itu harus seorang jenderal, bahkan Menteri Pertahanan yang menjadi koordinator dan sebagainya, atau yang mengumumkan. Bahkan ini juga berdampak sampai kepada ekonomi, sampai dalam tahun 2020 dicatat rata-rata negara itu sampai -4. Artinya apa? Defisit.
Bahkan ada yang lebih parah, atau mungkin ada yang tidak sampai di situ, tetapi semuanya hampir dikatakan minus. Seluruh dunia harus menjalani pola hidup yang tidak normal. Meskipun dikatakan new normal, kata new normal itu sebetulnya juga tidak normal. Sampai kapan semua ini akan kita harus hadapi? Tidak ada yang tahu sampai kapan kita bisa melewati lalu kemudian bebas kembali. Tidak ada yang tahu sampai kapan kita bisa mendapatkan jaminan bahwa kita hidup normal seperti masa-masa yang lalu. Semua penuh dengan ketidakpastian. Di saat seperti ini, saudara, mari kita belajar bersama mengalami Allah justru di dalam iman. Sebagai orang beriman, kita belajar bersama dari tokoh Alkitab, Bapak orang beriman, bagaimana menghadapi, menjalani kehidupan yang tidak pasti dengan mengalami Allah di dalam iman. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama belajar dari tokoh yang tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 8 ini. Mari kita membaca teks Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Abraham mendapat panggilan Tuhan dari kota di mana dia semula mapan di Haran. Lalu kemudian dia diajak oleh Tuhan pergi ke negeri perjanjian. Tapi di mana? Abraham nggak tahu. Tapi Abraham berangkat. Dengan iman ia memenuhi panggilan itu. Imannya kepada Allah itulah yang memimpin ia untuk taat kepada janji dan panggilan Allah. Abraham pergi tanpa tahu, tanpa mendapat jaminan pasti masa depannya, dan tanpa tahu bagaimana cara menjalani semua panggilan itu. Tetapi Bapak Ibu, Abraham pergi bersama dengan keluarganya. Iman yang percaya meskipun belum melihat. Ini bukan pengharapan imajinatif yang berdasarkan pada angan-angan atau khayalan. Karena Abraham mendengar suara Allah langsung, dipimpin untuk menjalani itu. Ini merupakan keyakinan iman yang kokoh terhadap masa depan yang pasti akan terpenuhi. Karena ia beriman kepada Allah. Dan Allah lah yang menyatakan itu kepada Abraham. Abraham yakin kepada janji, tapi juga kepada pribadi Allah yang tidak berubah, yang tidak ingkar pada perkataannya. Abraham kenal Allahnya yang tak dapat menyangkali dirinya. Iman seperti ini bukan merupakan iman yang buta, melainkan iman yang memiliki keyakinan penuh kepada Allah yang kuasa, sangat bijaksana, dan selamanya dapat dipercaya. Realita yang belum diketahui dan tidak dapat diperhitungkan tidak sama dengan keyakinan buta. Realitanya mungkin belum kelihatan, tetapi yang pasti sudah jelas terlihat, yaitu pribadi dan janji Allah yang tidak berubah. Dan pribadi Allah yang berdaulat mengatur segala sesuatu sesuai porsi dan waktunya. Abraham melangkah, menjalin perjalanan itu bersama keluarganya. Ya, bersama keluarganya saja menjalani akan perjalanan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersyukur. Kita diperkenan Tuhan pada masa pandemi ini. Bukan hanya berjalan bersama keluarga atau sendiri, tapi bersama seluruh penduduk dunia, seluruh rakyat Indonesia, bahkan di mana-mana di seluruh dunia ini menghadapi dan menjalaninya bersama. Bagaimana dengan kita harus melangkah, dan sampai kapan kita melangkah di dalam suasana pandemi 19 ini? Kita tidak tahu sekali lagi. Yang pasti pandemi ini membuat manusia mencari Allah. Yang pasti manusia harusnya ingat kembali pertolongan satu-satunya yang bisa menolong kita, Allah. Memang obat, vaksin diperlukan. Tetapi kalau Tuhan tidak memberi hikmat, tidak memberi pengertian, tidak memberkati, tidak mungkin terjadi. Minta anugerah dan pertolongannya, itulah yang menjadi pokok.
Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam video-video yang sudah banyak ditayangkan lewat YouTube, lewat WA, kita bisa melihat di negara-negara tertentu, bahkan juga di beberapa bagian Indonesia ini, orang sampai berseru, berteriak di tengah jalan, menyanyi dan berdoa, bertelut meminta belas kasihan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pandemi ini mengajar, mari kita mengalami Allah di dalam iman, karena Dialah yang dapat menjadi sandaran dan pertolongan kita. Jangan menyerah, jangan lengah di dalam perjalanan hidup melewati pandemi COVID-19 yang masih mewabah. Mari kita jalani saja. Ayo, tetap patuhi protokol kesehatan dengan 6M. Loh, kok 6M? Ya, memakai masker, mencuci, yang kedua mencuci tangan dengan sabun, ketiga menjaga jarak, keempat menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas, yang keenam menghindari makan bersama, apalagi di tempat pesta atau tempat umum. Kalau kita dapat melakukan 6M ini, paling tidak itu sudah menolong kita dan menolong keluarga dan sesama kita. Dan kita untuk berusaha bersama mencegah akan terjadinya penularan yang lebih parah. Bapak, Ibu, dan Saudara, alamilah Allah di dalam iman. Perenungan ini mengingatkan kita bersama. Tidak mengapa jika kita belum tahu apa-apa. Tidak mengapa pula kita tidak dapat memperkirakan atau menghitung masa depan. Tidak mengapa kita tidak tahu hidup di tengah pandemi ini harus terus bagaimana. Manusiawi jika kita merasa gentar, merasa takut ataupun khawatir. Allah mengizinkan pengalaman ini terjadi agar kita dapat menghidupi hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Sebagaimana kita manusia yang rohani bukan? Yang hikmat dan keinginannya harus dikendalikan di bawah pimpinan Allah. Kita belajar karena kita punya roh. Untuk belajar minta pimpinan oleh Roh Kudus. Perjalanan iman bukan tentang mengetahui apa hasil akhir atau tentang sampai final perjalanan ini, melainkan tentang hidup selangkah demi selangkah bersama dengan Allah. Di dalam perjalanan iman inilah Allah mengundang kita menikmati dan mengalami Allah yang mungkin belum kita kenal sebelumnya. Tuhan bersama dengan kita. Alamilah Allah dalam iman. Karena yang menciptakan kita manusia sungguh amat baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Allah menciptakan dunia, ingat, Ia hari pertama mengatakan baik. Hari kedua sampai kelima, ketika Allah menciptakan alam semesta dan isinya, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Lalu hari yang kedua sampai 5, Allah mengatakan semuanya itu baik. Jadi yang pertama baik. Yang kedua sampai yang kelima, Allah mengatakan semuanya itu baik. Tetapi pada hari yang ke-6, ketika Allah menciptakan manusia, Allah mengatakan sungguh amat baik. Allah merancang kita bukan hanya baik, bukan hanya semua baik, tapi sungguh amat baik. Karena Dia menciptakan kita menurut peta dan gambarnya yang serupa dengan Dia. Dan Allah mau menuntun kehidupan kita, merancang sesuatu yang baik pula. Ingatlah, di dalam Yeremia 29 ayat 1, firman-Nya berkata, sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harap. Itulah yang dirancangkan oleh Tuhan. Kalau ada pandemi, ada penderitaan, ada sakit, mari kita evaluasi diri, introspeksi. Dosa yang menyebabkan, maka mari kita bertobat. Karena Allah merancang senantiasa rancangan damai sejahtera, rancangan kebaikan. Ketika manusia jatuh dalam dosa pun, Dia tetap menolong dan tetap menyediakan keselamatan di dalam Kristus. Mari kita belajar. Lewat hari ulang tahun ini, kita mengalami Allah dalam iman. Namun, menjadi perenungan kita,
Mari kita belajar, bertanya pada diri kita, apa definisi iman terhadap Allah yang Anda, Bapak, Ibu, dan Saudara pahami? Jika Allah membawa Anda, Bapak, Ibu, dan Saudara pada pengalaman yang serupa dengan Abraham, tidak mengetahui akan masa depan dengan pasti, tapi Tuhan mengizinkan dan memanggil, pergilah, jalanilah. Apakah kita bersedia? Mengapa? Amin. Mari kita berdoa. Bapa, ajarlah kami memiliki iman yang rela dipimpin oleh Allah. Dalam suasana pandemi ini mengalami Allah dalam iman. Jika kami merasa tak sanggup melaluinya, kuatkanlah kami dengan janji-Mu yang pasti dan kehadiran-Mu yang menyertai selalu. Dalam Kristus kami mohon. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sidang jemaat yang kekasih, kita bersyukur lewat ulang tahun yang diadakan secara virtual atau secara online ini, kita bisa mengadakan acara ulang tahun senior ke-21 dengan sederhana. Namun, kesederhanaan ini tidak mengurangi kasih Allah dan juga perlindungan Allah untuk kita semua. Kehadirannya tetap
bersama dengan kita, karena Ia adalah Allah yang Immanuel. Mari kita bersama-sama berdoa, menaikkan doa syafaat dan minta berkat Tuhan untuk kita semua. Bapa, kami datang padamu mengucap syukur untuk ibadah senior dalam memperingati ulang tahun ke-21 meskipun sederhana dan secara virtual. Berkati ya Bapa untuk semua para senior yang saat ini lemah tubuh dan sakit. Demikian juga jemaat-Mu. Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Biarlah kiranya semuanya mengalami pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan kami menderita, tetapi biarlah kami mengalami kasih karunia Allah, damai sejahtera atas kehidupan kami. Mendoakan juga untuk keluarga-keluarga yang dalam beberapa saat ini mengalami kedukaan karena orang-orang yang dicintai mendahului pulang ke rumah Bapa. Biarlah kiranya Bapa kekuatan penghiburan juga Engkau curahkan kepada mereka. Bapa, tolonglah jemaat-jemaat yang saat ini bergumul dengan ekonomi, dengan pekerjaan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang memberikan hikmat. Engkau juga yang memberikan kepada kami kemampuan. Tolonglah umat-Mu dan jemaat-Mu menggunakan potensi yang Tuhan beri, menemukannya, mengembangkannya, sehingga dapat kembali bekerja, mendapatkan hasil. Bahkan mungkin ada terobosan-terobosan baru di tengah pandemi ini. Bapa, kami yakin Engkau tidak kurang panjang tangan untuk menjamah, menolong akan umat-Mu. Maka tolonglah kami. Berkati juga ya Bapa di tengah masa pandemi. Jauhkan kami semua dari sakit, dari virus, supaya kami tetap pulih, sehat, dan menjaga kesehatan. Berkati pemerintah negara bangsa kami dan pemerintahan di dunia ini di dalam mengatasi akan pandemi ini, baik secara kesehatan, sosial, ekonomi, keamanan, dan juga untuk segala urusan yang ada. Mereka menggantungkan hidup, menggantungkan hikmat yang daripadamu, supaya mereka tidak salah di dalam mengambil langkah. Mendoakan tim medis, mendoakan kiranya Engkau akan tolong beri kekuatan kesehatan untuk menolong akan orang-orang yang terpapar. Mendoakan untuk para peneliti, biarlah menemukan cara menangani virus ini dengan vaksin yang tepat. Terima kasih kalau sudah ditemukan vaksin meskipun belum 100% efektif, tapi sudah diedarkan. Biarlah kiranya Engkau juga akan terus memberkati di dalam vaksinasi, supaya mendatangkan akan kebaikan, demikian juga kekebalan kesehatan untuk masyarakat. Kami berdoa menyerahkan juga Bapa saat ini untuk bencana-bencana yang ada. Tuhan tolong pemerintah, tolong akan lembaga-lembaga sosial masyarakat, bahkan juga MDS yang melayani dan membantu mereka yang saat ini sedang dalam kesusahan dan mengalami bencana. Biarlah apa yang sudah kami kumpulkan, kami salurkan, kami persembahkan juga menjadi berkat dan menolong mereka yang menjadi korban. Bapa di surga, sekarang kami mohonkan kasih karunia berkat-Mu atas kami semua. Sidang jemaat yang kekasih, mari sebelum kita mengakhiri akan ibadah syukur ini, kita datang pada Tuhan dan kita bersama-sama memohonkan akan berkat Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Yesus Kristus Sang Penebus dan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia dalam rumah tanggamu, dalam kehidupan, perjalanan, pelayananmu, di dalam kehidupan engkau di tengah masyarakat. Demikian juga di dalam menjalani akan masa-masa pandemi ini. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, menuntun engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat, mari kita terus bersyukur pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Hidup mengalami Allah dalam iman. Selamat terus menjalani kehidupan. Tuhan memberkati kita semua.
ada di mana. Padahal Dia ada begitu dekat, siap selalu menuntun langkah kita. Mari terus berjalan, ikuti langkahnya. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Bukannya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap
yang hidup